Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita bakal update lagi seputar cryptocurrency dan khususnya untuk BTC ya, karena lumayan pergerakan kemarin itu lumayan signifikan menjelang Powell speak dan GDP data keluar ya, dan ya kita di bawah sampai 27 ribuan. Dan bagaimana kelanjutannya dan mungkin akhir bulan seperti apa, mungkin kita bakal bisa lihat proyeksinya dari hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Oke, thank you semua. Dan kita langsung aja ke roomnya, ke BTC. Ya, so far BTC itu masih berwarna candlenya berwarna hijau. Nah, menarik ya, maksudnya katanya kan September bakal jadi merah, dan ini kan sekarang udah tanggal 29, besok 30, dan lusa itu 1, berarti lusa jam 7 pagi itu kita bakal bisa melihat bahwa BTC itu akan dibawa menjadi merah atau uh, hijau. Tetapi intinya guys, BTC akan menjadi merah jika harganya itu di bawah 25.940. Oke. 25.940. Di bawah itu pasti warnanya udah merah. Ya, di sini kita bisa lihat opennya kan tuh. Opennya 25.940, dan dia jadi 25.900 aja itu udah merah kok. Dan ya kurang lebih seperti itu. Terus kita coba langsung buka ke weekly ya, kira-kira ada perubahan apa atau sejauh apa perubahannya di weekly. Ya, so far weekly secara indikatorku itu sebenarnya udah ada button sell, I mean indikator sell. Ini indikator buy and sell ini aku buat sendiri dengan aku programming sendiri. So ya, ada potensi memang sudah menjadi sell. Memang sebenarnya sebelum kita ngomongin ini bakal jadi sell pun dari awal aku udah bahas bahwa di sini, tunggu aku cleanin dulu. Ini clean. Oke. Baik. Nah, sebenarnya dari awal pun juga sudah aku katakan bahwa di sini ada rising wedge pattern ya, dan sudah breakdown, dan ya otomatis indikatorku pun secara bakal mengikuti ya. Di sini pastinya bakal sell, pasti button bakal keluar karena ini udah terlihat juga udah breakdown sideways ya, dan nanti kita bakal lihat bahwa progresnya bakal gimana, dan mungkin bakal koreksi bisa terjadi ya. Kalau kata orang-orang kan potensi koreksi itu bisa terjadi sebelum before halving, dan before halving kan berarti kita ngomongin sekitar sekitar 6 bulan lagi lah kira-kira ya halving gitu. Katanya kan begitu. Jadi kalau aku memproyeksikannya bisa saja, oke. Dan jika ngomongin penurunannya bisa sampai kemana? Sebenarnya bisa sampai 21.000, 22.000 lah kurang lebih. Sekitar 22.000 itu area yang bisa disamperin BTC untuk um, koreksi ya, sebenarnya kurang lebih gitu. Dan apalagi ya sebenarnya weekly candle itu di sini sudah membuat pola ekor sih. Dan semoga penutupan weekly ini tidak merah aja, karena kalau sampai merah bakal makin menarik sih ya. Jadi kita bakal mendapatkan candle merah yang cuma satu hijau di sini doang kan. Dan oke, kita bakal coba langsung aja ke daily karena di sini tidak banyak hal yang bisa kita analisa. Oke, sebenarnya secara daily ya, lagi-lagi dari kemarin yang setelah dia terbang, di sini ada yang namanya supply, dan supply ini masih belum dapat di breakout-kan dari si BTC, dan di sini kita bisa tarik juga bahwa di sini ada resisten. Oke, jadi selama resisten ini tidak bisa di breakout sama BTC, maka arah BTC itu masih ke bawah guys. Oke, ke bawah. Dan penurunan bisa terjadi sampai kemana, kita bisa tarik supportnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin penurunan bisa sampai kemana kok, itu kurang lebih kita ada support di sini ya. Nah, support kecil, support. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini harganya kira-kira di price berapa? 26.200 sampai 26.000 lah kira-kira ya. Seperti itu. Terus kalau daily dia kasih warna merah seperti ini, ada potensi dia turun ya guys. Contohnya kurang lebih seperti inilah, karena kan kena rejection kan, dan tidak mampu nggak mampu breakoutin, jadi potensi dia koreksi lagi. Dan mungkin koreksi itu
kalau kita ngomongin, bisa aja BTC koreksi sampai ke sini untuk nge-wick atau nggak mungkin nge-wick sih kalau kalau closing monthly ya. Ya mungkin bisa sampai sini aja, sampai sini. Atau ternyata bahwa si, si BTC ini ada potensi membuat pola double top ya, yang dimana jika kita ngomongin double top, maka penurunan bisa terjadi sampai ke area berikut. Ya, kurang lebih sampai ke sini ya. Itu area berapa kita coba lihat. Demand 25.000 sampai 25.200 lah kira-kira. So, hati-hati dengan BTC. BTC bisa saja koreksi kalau dia terutama dia kalau breakdown 26.000 itu on the way ke area 25.200 lah kurang lebih. Oke. Dan jika memang benar terjadi yang namanya koreksi atau September berwarna merah, maka artinya potensi dari roadmap ini untuk double top potensi itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi kita antisipasi ya penurunan mentok-mentok mungkin di area 25.200, 300 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih ini proyeksinya untuk si daily-nya. Intinya berpotensi jebol lagi lah. Karena di sini ingat guys, di sini tuh supply-nya gede banget. Nanti kita bakal lihat di 4 jam aja ya. Kita lihat 4 jam. Sorry guys, aku tuh lagi open posisi, jadi aku sambil lihat ke bawah untuk melihat pergerakan punyaku untuk yang feature. Nah, di sini ya, terutama ini kan kepentok nih ya, kepentok dan kita bisa rapiin sedikit seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, so ini kepentok supply lagi-lagi supply kepentok. Dan di sini aku bakal taruh supply lagi, naik supply-nya ya. Bisa aja dibawa naik lagi, bisa aja kalau dia bisa breakoutin area supply ya. Kalau dia nggak bisa breakoutin area supply 27.400, dia nggak akan pernah bisa breakout sampai menuju ke 28.000 guys. Ini kan 28.000 ya. Ya, itu supply-nya. Tapi untuk bisa BTC mencapai ke sekitar sini, ini kan ada supply lagi nih, supply yang paling besar. Ya, untuk BTC bisa mencapai ke sini 29.000 atau 30.000, mungkin nggak di bulan ini gitu teman-teman. Kenapa nggak di bulan ini? Karena kita bisa lihat juga bahwa pada dasarnya ini pattern masih bearish dan secara per today, per hari ini pun itu BTC masih di area resistance supply ya, dimana supply-nya itu masih banyak juga, ada resisten ini dan ada supply pertama, supply kedua. Jadi untuk bisa mencapai ke atas mungkin butuh benar-benar bull news, dan mungkin kalau kita melihat coin market capital exchange ya, kita bakal lihat volumenya berapa sih sekarang. Karena market yang lagi bergerak sekarang itu sebenarnya lebih ke arah market ini guys, market capitalnya kecil-kecil. Nah, ini Binance udah lumayan naik lah jadi 5,9 miliar dolar per 24 jam terakhir. Gitu. And ya, berarti dan Coinbase juga udah naik 2 kali lipat, artinya memang volume sudah mulai mengisi, dan terutama sekarang kripto-kripto yang lagi naik itu adalah kripto-kripto yang kripto-kripto yang market capitalnya kecil ya, market capitalnya kecil. Jadi makanya ada beberapa kripto yang sekarang tuh kayak di bawah 50.000 tuh yang dinaikin. Salah satunya mungkin TRB yang sempat aku bahas, dari dia itu waktu aku ngomong masih $30 dan aku ngomong ini bisa ke $60 karena market capitalnya sangat-sangat kecil gitu. Ya perhitungan kasar aku lah gitu. And lanjut ke 1 jam mungkin, pergerakan 1 jam. Pada dasarnya di sini sekarang lagi membuat descending channel ya, descending pattern ya, descending pattern. Jadi istilahnya itu dia so far bakal pergerakannya terbatas di sini ke sini, sini ke sini ya. Ya mungkin di sini akan tertahan ya. Tapi kita lihat progresnya aja nanti. Intinya penurunan ini masih bisa dibawa sampai ke area sini, 26.600 sampai 26.700 ya.
penurunannya bisa sampai dibawa ke sini. Ini penurunan pertamanya yang touchdown-nya di sampai sana guys, gitu kira-kira. Oke, I think that's it for BTC. Kita bakal coba analisa koin yang dengan tema keripik. Jadi lagi-lagi for your information, aku punya sesi yang dimana namanya keripik. Aku bakal memilih cryptopic yang dimana kita bakal analisa kriptonya. Mungkin yang pertama aku mau analisa PP karena PP itu kemarin tadi barusan itu habis pump. Jadi aku pengen update aja kira-kira pergerakan PP seperti apa per hari ini. Wow, naik ya, volumenya bagus juga. Ya wajar sih, PP naik turunnya udah luar biasa guys. Dan market capitalnya kecil banget. Oh nggak kecil juga sih, 300. Ya mungkin tadi 270 ya, 270.000 karena ini udah naik sampai 320.000 sebelumnya. Oke, so PP kenaikannya sudah sekitar 9%, 10%, dan di sini ada area supply ya. Di sini ada area supply. Wait, mana ini gua? This one. Ya, ini ada area supply. Supply pertama yang harus dilewatin. Kalau dia breakout, dia bakal bisa melanjutkan supply berikutnya. Kita coba hide ini dulu. Oke, ini supply pertama, dan ini adalah supply yang berikutnya. Tetapi khusus untuk PP, ini tidak akan semudah kayak TRB, kayak lever, terus kayak ya beberapa hi-fi. Karena market capital itu semuanya masih di bawah 50 juta guys, sedangkan ini udah 300 juta. Jadi tidak bakal semudah itu untuk untuk dinaikin sampai 2 kali lipat ya. Nggak segampang itu, tapi bisa aja. Oke. Dan poinnya adalah kalau kita ngomongin seperti ini, mungkin aku bakal analisa dengan cara ini adalah pola cup and handle, kita sebut sebagai cup and handle saja. Dan jika kita ngomongin ini adalah target dari cup and handle, maka supply yang terdekat itu adalah di area supply kedua ini. Maka mungkin ini bakal menjadi area yang cukup menarik untuk di short lah kira-kira. Yang balik lagi atur risk masing-masing, trading plan masing-masing, kapan kalian harus exit, kapan kalian harus TP ya. Jadi jangan cuman dilihat aja market ininya, kriptonya. Sebentar. Oke. Jangan cuman jadi screenshotan aja, tapi jadiin duit juga ya. Oke, dan semoga 4 jam BTC PP bisa closing di atas 0, sekian 81 ya, 81 ini. Karena dengan begitu dia mungkin retrace dan melanjutkan kenaikannya ke 0, sekian 9 ya dolar ini sampai sini. Oke. That's it for PP. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau ambil di sini short, pastikan kalian kan ini kan lagi lawan arah nih. Jadi lawan arus berarti kalian harus short. Mungkin kalau kita ngomongin dari 100% margin, anggaplah kamu punya 10 juta margin, duit kamu di feature. Berarti kamu biasanya, kalau aku pribadi ya, itu kalau aku ajarin atau aku sharing ke teman-teman, 5% itu udah paling gede. Nah, dan kebetulan karena kita counter trend, biasanya aku tuh kayak 1% aja lah mainnya. Karena kalau counter trend itu lumayan ngeri banget dan bisa dibawa sampai bahkan di atas ini. Nah, untuk seperti itu biasanya aku mempersiapkan, let's say aku main 1% margin. 1% margin itu aku belah untuk money management. Misalnya masuk dulu sendal 20% di sini ya. Misalnya 20%, nanti aku bakal lihat pergerakannya bagaimana. Kalau udah sampai sini mungkin aku tambah, tambah dan tambah. Kalau nggak sampai ya udah berarti rezekiku sekitar segitu aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk si PP. Jadi biasanya aku memang aku lakukan short, tapi aku money management. Karena kalau enggak, pertama kita nggak tahu bahwa topnya sampai mana, kedua kita nggak tahu bahwa bisa aja kita dibawa sampai atas, dan marginnya itu kan, maksudnya risk, pertama kita ada risk, kedua kita ada liquid price kan. Nah, itu yang paling kita berbahaya gitu. Jadi kita harus manage itu sih sebenarnya kalau aku pribadi ya. Jadi kalaupun misalnya dari sini 20% dibawa ke sini udah naik jadi 50 atau 100%, kamu masukin 20% lagi kan berarti kan udah berkurang setengah lagi kan. Kurang lebih seperti itu. So that's it for PP ya. Jadi kurang lebih sebenarnya targetnya itu terdekat kayaknya bakal bisa sampai ke 0, sekian 9, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa dibawa sampai ke sini juga ya.
Kita lanjut ke, sebentar. Kita lanjut ke mungkin cari di sini ya, di Coinmarket Capital. AV. OP lah, OP paling lumayan banyak yang request ya. Jadi aku bakal bahas OP deh. Kayaknya dari kemarin di komen tuh banyak banget yang request. OP looks interesting. Di sini ada support, ada resisten. Kalau resistannya breakout, ini bakal menarik untuk si OP ya. Dan kita bisa ambil tapi di sini ada supply ya, ada supply. Tapi balik lagi ini menarik kalau bisa dia breakout di area sini itu sekitar 1,35 ya kurang lebih. Kita tambahin di sini mungkin. Oke. Nah, aku tambahin price di sini. Oke. Jadi 1,35 itu area yang cukup menarik untuk si OP di open posisi ya kalau menurut aku ya di sini. Ya. Untuk OP. Dan kalau misalnya kita ngomongin kenaikannya, tapi sini udah breakout sih. Ininya udah breakout sih guys. Ini kan sudah breakout. Retrace. Targetnya seharusnya sampai ke supply. Ya, sampai ke supply ini. Jadi sebenarnya ini udah cukup menarik. Tapi kalau diambil di sini tuh nanggung. Karena posisinya tengah sini. Bisa aja dia kepentok di sini. Bisa aja terus dia balik ke sini. Ya, jadi mending mau nunggu sini boleh, kalau dapat mau nunggu dia breakout boleh gitu loh. Tapi targetnya yang terdekat adalah target di sini. Ya. Karena ini ada supply dan ini target dari si cup and handle double bottom. Ya, you name it lah ya. Bebas mau namainnya apa. Terus sebentar. Ya, intinya menarik sih. OP menarik ya. Pokoknya kalau dia udah breakout 1,35 itu di sini juga ada area double bottom besarnya ya. Maka target berikutnya lagi ketika dia bisa breakoutin sekitar area 142, maka target berikutnya itu adalah sampai ke ya area supply sinilah kira-kira ya. Nah, area supply ini kira-kira sampai 1,6 sampai 1,7. Oke. So, ini udah mulai menarik sih. Jadi bisa diperhatikan aja kalau ini breakout ini menarik banget. Kalau breakout ya, kalau nggak breakout ya tidak menarik sih. Belum menarik, mungkin dibawa ke bawah lagi. Gitu. Oke. That's it for OP and that's it for PP and BTC. So, jangan lupa klik tombol subscribe sekali lagi dan klik tombol like untuk support channel ini supaya aku semangat untuk post tiap harinya. Jangan lupa follow di TikTok dan Instagram. Kalau Instagram more personal tentang dailyku, tentang trading, tentang kripto, tentang teknologi, bisnis, semua dari sana. Dan di TikTok juga aku sering post short video. Karena bisa post sampai 10 menit, jadi better di sana aku post biasanya, atau sampai 5 menit kalau di YouTube nggak bisa. And di TikTok biasanya aku live, jadi kalian bisa follow sana kalau ingin nonton aku live. Karena aku nggak enjoy kalau belum kalau live di YouTube karena follower belum banyak, jadi viewernya tuh biasanya dikit banget, 10 orang biasanya. Sayang banget kan. Jadi mending di TikTok biasanya aku bisa sampai 100-an gitu. Oke, that's it for today. Thank you semuanya. Selamat siang. Semangat buat kegiatannya. Karena hari ini hari terakhir untuk weekend. Last weekend ya. Hari terakhir lah. Dan mungkin banyak yang masih libur ya. Oke, thank you semuanya. Selamat siang. Bye-bye. Sampai jumpa.